Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi ekologi itu adalah ilmu, ya. Nah, kemudian apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Berarti, makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu mengalami interaksi atau saling ketergantungan. Misalnya, manusia berinteraksi dengan air, ya. Kita minum air atau kita mandi pakai air. Kemudian tumbuhan juga berinteraksi dengan tanah. Tumbuhan mengambil nutrisi dari tanah, ya. Tumbuhan kan makhluk hidup, manusia makhluk hidup, tanah dan air adalah makhluk yang tidak hidup. Itu merupakan contoh ekosistem. Kemudian apa saja komponen ekosistem itu? Coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah contoh ekosistem persawahan. Ada apa saja di dalam ekosistem persawahan di sini? Coba kalian perhatikan. Di sini kita akan menemukan tumbuhan padi, tumbuhan pisang, tumbuhan yang lain. Kemudian selain itu ada juga air, ada tanahnya, kemudian ada sinar mataharinya, ya. Nah, secara lengkap komponen ekosistem akan dibahas di sini. Komponen ekosistem dibagi dua. Yang pertama komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup. Masih ingat kan abiotik? A itu tidak, biotik hidup. Berarti komponennya berupa fisik dan kimiawi. Kemudian yang kedua komponen biotik, berarti komponen yang hidup, berarti seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, ya, itu adalah komponen biotik. Apa saja contoh komponen abiotik yang tidak hidup tadi, ya? Yang pertama ada udara. Udara ini tersusun oleh oksigen, nitrogen, ya, ada karbon dioksida. Nah, tentu ini berpengaruh kepada ekosistem. Contohnya CO2. CO2 itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Sedangkan oksigen dibutuhkan untuk respirasi hewan maupun manusia. Selanjutnya adalah air. Air juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan hewan, manusia maupun tumbuhan. Dan juga untuk tempat hidup, untuk makhluk air dan juga bisa untuk mandi manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Tanah juga berpengaruh. Tanah ini sebagai tempat air dan garam mineral, di mana tumbuhan akan mengambil air dan garam mineral dari dalam tanah. Tanah juga sebagai tempat kegiatan hewan dan manusia. Contohnya misalnya pemukiman, pertanian, industri, ya. Selanjutnya nomor 4, sinar matahari. Sinar matahari juga sebagai sumber energi untuk seluruh umat manusia dan juga untuk proses fotosintesis tumbuhan. Yang kelima, suhu. Suhu mengakibatkan makhluk hidup beraneka ragam. Misalnya kaktus, ya, itu akan tumbuh di tempat yang panas. Kalau kita tanam di tempat yang dingin, dia tidak akan bisa tumbuh. Kemudian juga suhu mempengaruhi hibernasi hewan atau masa tidur hewan. Misalnya beruang grizzly, beruang coklat, ya,
akan mengalami masa tidur dalam beberapa bulan karena suhu dingin. Selanjutnya kelembaban. Kelembaban juga berpengaruh terutama pada pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya derajat keasaman. Ini juga berpengaruh karena tumbuhan akan tumbuh secara optimal pada pH 5,8 sampai dengan 7,2. Kemudian komponen abiotik itu dibagi dua. Yang pertama autotrof atau yang bisa membuat makanan sendiri atau fotosintesis. Contohnya adalah fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Atau biasanya yang mempunyai klorofil. Yang kedua adalah heterotrof atau hewan yang mengambil makanannya dari makhluk hidup lain. Contohnya herbivora, karnivora, dekomposer, detritivor. Ya, misalnya kalau herbivora kambing. Kambing kan hewan, dia akan makan rumput tumbuhan, jadi dia mengambil dari makhluk hidup lain. Karnivora sama, misalnya singa akan memakan kelinci, sama mengambil dari makhluk hidup lain, manusia juga termasuk. Nah, kemudian apa itu dekomposer dan detritivor? Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan menjadi zat yang lebih sederhana, atau biasanya disebutnya proses pembusukan ya. Contohnya bakteri dan jamur. Itu termasuk komponen biotik ya, bakteri dan jamur. Kemudian ada detritivor, yaitu hewan yang memakan serpihan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Misalnya rayap, cacing tanah, dan kaki seribu atau keluing. Selanjutnya interaksi antar komponen ekosistem. Di dalam ekosistem akan terjadi interaksi. Nah, ada beberapa macam interaksi. Yang pertama netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Jadi, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Contohnya di sini sapi dan ayam. Mereka tidak saling bersaing ya, tidak saling membutuhkan. Karena misalnya sapi makan rumput, sedangkan ayam makan biji-bijian, jadi tidak akan saling berebut. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Jadi yang ini saling berebut. Kompetisi ada dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik. Ini untuk yang sesama spesies. Misalnya di sini singa saling berebut atau berkelahi memperebutkan betina. Ya. Kemudian yang kedua, kompetisi interspesifik. Ya, ini untuk yang berbeda spesies, misalnya padi dengan gulma. Mereka berebut nutrisi yang ada pada tanah. Selanjutnya adalah komensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya tumbuhan paku dan anggrek pada pohon. Jadi paku dan anggrek diuntungkan dengan dapat tinggal di pohon, tetapi pohon tidak mengalami kerugian. Yang keempat, amensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang satu rugi dan pihak yang lain tidak untung juga tidak rugi. Contohnya bunga Nerium oleander dan manusia. Yang kelima, parasitisme, di mana interaksi antara dua atau lebih spesies di mana yang satu untung dan yang lain rugi. Contohnya cacing di tubuh manusia. Cacing untung memakan makanan yang ada pada manusia, sedangkan manusia mengalami kerugian. Nutrisinya habis sama cacing.
atau tumbuhan tali putri atau benalu. Kalau Sunda itu disebutnya mangandeh ya. Ya sama, tali putri mengalami keuntungan mengambil nutrisi dari tumbuhan mengalami kerugian karena nutrisinya diambil tali putri dan tumbuhan akan mati. Yang keenam, predasi, yaitu interaksi makan dan dimakan antar organisme. Contohnya ular memakan tikus. Ya, biasanya predator itu ukurannya lebih besar daripada mangsanya. Atau misalnya singa makan kelinci, buaya misalnya makan kijang. Selanjutnya, mutualisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies di mana masing-masing pihak diuntungkan, atau dengan kata lain sama-sama untung. Contoh, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak memakan kutu kerbau menjadi kenyang dan kerbau tubuhnya jadi bersih. Kemudian jamur dan cyanobacteria, atau disebut juga lumut kerak. Kemudian bunga dengan lebah atau kupu-kupu. Lebah atau kupu-kupu untung mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga mengalami keuntungan karena penyerbukannya terbantu oleh kupu-kupu dan lebah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.